Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsan. Malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wasufiyatil muhaqqiqin wa rahmatil mujtahidin, khususan ila Syekh Muhammad Muhajirin bin Hamzah Ad-Dari, summa ila Syekh Sin bin Isa Al-Fadani, summa ila Syekh Nawawi Al-Bantani. Taghammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanihi wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa bi barakatihim fid dharain, amin. Summa ila arwah hadratil masyayikh fi jam'iyah Nahdlatul Ulama, khususan hadratul Syekh Asy'ari Abdul Wahab Hasbullah Syekh Suri. Taghammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanihi wa nafa'ana bihim wa bi 'ulumihim wa bi barakatihim fid dharain, amin. Wa bi niyati sahlah li fahmi hadzal kitab wal 'amali bih. Syai'ulillahi lahum wa lanal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din aduwwun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fa'azallahuma syaitanu, lalu menggelincirkan keduanya oleh setan. Fa'azallahuma syaitanu, lalu menggelincirkan keduanya oleh setan. Ai azlaqahuma iblisu. Ai azlaqahuma iblisu, maksudnya menggelincirkan akan keduanya oleh iblis. Maksudnya menggelincirkan akan keduanya oleh iblis. Anha, darinya. Ai al-jannati, maksudnya dari surga. Wa qara'a Hamzatu bi alifin ba'da zayyi. Wa qara'a
Hamzatu bi alifin ba'da zayyi. Dan telah membaca oleh Imam Hamzah dengan alif setelah huruf zai. Berarti dibacanya fa'azalahumas syaiton. Setelah huruf zai ada alifnya, fa'azala. Wal baquna bi ghairi alifin wa tasydidil lami. Wal baquna bi ghairi alifin wa tasydidil lami. Dan ulama yang lain, ulama ahli qiraat yang lain dengan tanpa alif, bi ghairi alifin dengan tanpa alif, wa tasydidil lami dan tasdid lamnya. Fa akhrajahuma mimma kana fihi. Maka ia mengeluarkan keduanya mimma dari apapun karena yang keduanya berada fihi pada yang enak-enak. Ai minar rogodi. Ai minar rogodi maksudnya dari makanan atau minuman yang enak-enak, lezat-lezat, nikmat-nikmat. Wa qulna dan kami katakan. Wa qulna dan kami katakan li Adama wa Hawwa'a alaihimassalamu wa iblisu la'anahullahu. Li Adama wa Hawwa'a bagi Adam dan Hawa alaihimassalatu wassalam, bagi Adam dan Hawa alaihimassalatu wassalam, dan iblis la'anahullah. Ihbitu turunlah kalian. Ihbitu turunlah kalian. Inzilu ilal ardi. Inzilu ilal ardi. Turunlah kalian ke bumi. Fahubito Adamu bisar nadiba min ardil hindi ala jabalin. Fahubito Adamu maka diturunkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam bisar nadiba, bisar nadib min ardil hindi daripada wilayah India, ala jabalin, ala jabalin di atas gunung,
yuqalu lahu naudun, yang disebut baginya gunung Naud. Gunung Naud. Wa hubitat Hawwa'u bijaddata. Wa hubitat Hawwa'u bijaddata, dan diturunkan Siti Hawa alaihas salatu wassalam di Jeddah. Ya, di Jeddah. Wa iblisu bil ubullati min a'malil basrati. Wa iblisu bil ubullati min a'malil basrati. Dan iblis diturunkan di Ubullah, ya, di Ubullah. Min a'malil basrati, bagian dari wilayah Basrah. Bagian dari wilayah Basrah. Ba'dukum li ba'din aduwun. Sebagian kalian bagi sebagian yang lain itu ada permusuhan. Qala Allah Ta'ala inna syaitana lakuma aduwun mubinun. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, inna syaitana lakuma aduwun mubinun, yang artinya sesungguhnya setan itu bagi kalian berdua aduwun mubinun, ada permusuhan yang nyata, yang jelas, yang nampak. Walakum fil ardi mustaqarrun. Walakum fil ardi mustaqarrun ay manzilun. Ay manzilun. Walakum fil ardi, dan bagi kalian di bumi mustaqarrun, tempat menetap. Ay manzilun maksudnya tempat tinggal. Wa mata'un, dan perbendaharaan. Ay manfaatun wa ma'ashin. Ay manfaatun wa ma'ashin, maksudnya yang bermanfaat dan kehidupan. Ilahinin, sampai waktu tertentu. Ilahinin, sampai waktu tertentu. Ay ila waqtil mauti. Ay ila waqtil mauti, maksudnya sampai waktu kematian. Oke, langsung ya. Fa azallahuma syaitanu ay azlaqahuma iblisu. Azalla yuzillu zalatan. Azalla yuzillu azlaqa yuzliqu. Azlaqa yuzliqu izlaqan. Azalla yuzillu izlalan.
Ini apa namanya? Sulasi mazid ya, sulasi mazid. Azlaqa, sulasi mazid. Dia yang mutaaddi, ada fa'il dan maf'ul bih. Fa'ilnya asyaiton, pelakunya ya. Fa'il itu apa? Pelakunya. Subjeknya. Sedangkan maf'ul bihnya atau objeknya huma, Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalatu wassalam. Fa'azallahuma syaitanu ay azlaqahuma iblisu anha ay al-jannati. Lalu menggelincirkan keduanya. Tergelincir itu asal kalimatnya ya, tergelincir itu berarti apanya yang tergelincir. Biasanya orang kalau tergelincir apanya berarti? Mata kaki ya, tumit ya, tumit. Kegelincir tumitnya gitu ya, akhirnya dia jadi jatuh. Nah ini asalnya begitu, gelincir. Tetapi yang dimaksud di sini di antaranya tergelincir di sini adalah Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalatu wassalam diusahakan semaksimal mungkin oleh setan atau iblis agar dia berbuat salah ya. Jadi setan atau iblis berusaha keras mengganggu, menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam agar berbuat kesalahan. Kesalahan dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau perbuatan-perbuatan yang negatif ya di surga. Kan pada dasarnya kemarin kita baca awalnya di surga itu semuanya bebas ya, semuanya bebas. Nabi Adam dan Siti Hawa boleh makan dan minum apa aja, terserah. Ya, terserah. Mau makan apa aja boleh, mau di belahan pinggiran manapun boleh gitu ya. Pojok kanan, pojok kiri surga boleh. Cuma satu ya, cuma satu, jangan deketin satu pohon. Nah, setan dan iblis ini dia berusaha ya, setan dan iblis berusaha dengan sangat menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam agar berbuat salah. Apa berbuat salahnya? Mau makan buah dari pohon itu. Nah, kemarin kita udah baca. Pohon itu tuh pohon apa? Ada yang bilang pohon sunbulah, padi lah gitu ya. Ada yang bilang juga atin. Ada yang bilang juga utruj. Apa utruj? Kemarin artinya lemon. Ya. Ada juga yang bilang pohon ilmu. Ya, pohon ilmu. Dan sepertinya dari 4 macam pohon, ya 4 macam pohon, kita sepertinya setuju kepada pohon yang keempat. Apa itu pohon yang keempat? Pohon ilmu. Nah, di sini kurang lebih ceritanya gini, ceritanya seperti yang saya baca di kitab tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran li Syekh Al-Qurtubi, dan juga kitab tafsir Bahrul Muhit li Abi Hayyan Al-Andalusi. Gini.
Jadi ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu di surga, yang membantu dia, yang menjadi pelayan ya, yang jadi pelayan Nabi Adam itu adalah ular. Ya, ular. Ular itu yang menjadi pelayannya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam mau ngapa-ngapain pun mintanya ke siapa? Ular. Dan ular dulu itu punya kaki 4. Nah ini ada ceritanya nih, kenapa kemudian jadi kakinya hilang ya. Ini mau percaya mau enggak terserah ya. Ini yang ada cerita di kitab begini. Jadi ular itu waktu itu punya kaki 4. Ya mungkin sama kalau sekarang kayak kambing, kayak kucing. Naga. Naga mah banyak. Naga itu banyak. Naga itu kakinya banyak katanya. Nah, jadi ular itu punya kaki 4. Dia menjadi pelayannya Nabi Adam. Ya, jadi pelayannya Nabi Adam. Terus suatu ketika iblis pengen masuk ke surga. Cuman dia nyari apa nih? Nyari celah ya. Nyari cara. Gimana supaya gue bisa masuk ke surga. Akhirnya dia berpikir, gue lewat si ular aja nih lah. Lewat si ular. Kan iblis bagaimanapun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling pintar. Ya, iblis. Iblis itu makhluk yang paling pintar. Sampai ya, sebelum saya lanjutkan, sampai ada ulama begini berpendapat, seorang ulama ahli tasawuf dari Jakarta. Saya dapat dari guru dari istri saya ketika beliau mondok di namanya pesantren Al Istiqomah Kiai Haji Abdul Hadi, kenal gak? Belum. Kiai Haji Abdul Hadi di daerah apa itu, dekat Persahabatan, Semulon dikit, belok kiri kan Persahabatan, lurus kanan, terus lurus kanan lagi UNJ ya, sampingnya makam. Nah dekat Persahabatan gak jauh, ada belokan ke kiri masuk, nah di situ. Itu kata beliau sampai berpendapat gini, kalau ninggalin kitab ya mungkin juga buku lah ya. Kalau menurut saya sih mungkin juga buku, tapi saya sih bilangnya kitab doang. Kalau ninggalin kitab itu jangan suka terbuka katanya. Kenapa terbuka? Kalau terbuka itu iblis nyuri ilmu di situ. Iblis nyuri apa? Nyuri ilmu. Tapi saya juga diperingatin sama istri saya, kalau habis baca-baca tuh kitab jangan dibiasain terbuka aja, tutup. Emang kenapa? Itu iblis kan nyuri ilmu di situ. Dan ternyata benar kan? Ternyata benarnya di mana? Ternyata benarnya iblis itu memang dia yang suka mencuri ayat-ayat Quran. Iya kan? Makanya sampai ya wajar ada ayat iblis, wajar gitu ya. Iblis juga tahu ayat gitu ya. Itu wajar. Makanya ketika kan ada penjaganya. Ketika malaikat tahu si iblis mau apa nih nyuri, itu dia apa? Dipecut ya, dipecut. Dipecutnya bukan pakai pecutan ini, Pak De. Bukan pakai pecutan kuda lumping, tapi halilintar. Pecutan halilintar. Nah, itu dia. Ya, jadi mungkin pelajaran buat kita di sini, kalau menurut saya sih kayaknya jangankan kitab ya, buku juga kalau bisa, kalau kita habis baca tutup aja, dah tandain gitu ya, tandain yang ngediapain. Jangan dibuka, itu kalau dibuka iblis nyuri ilmu di situ. Ya, dan ternyata emang benar ya, emang benar kisahnya kan iblis itu banyak nyuri ayat kan? Iya, emang benar. Nah, oke. Lanjut ke cerita. Iblis punya cara. Gimana caranya supaya gue bisa masuk ke surga? Gue lewat si ular aja nih. Ya lewat si ular. Mungkin si ular digoda nih ya, berbagai macam cara lah. Namanya kan ular kan binatang. Ya. Bagaimana juga binatang kalah sama manusia. Kan binatang mah nggak punya otak, nggak punya akal ya. Sepintar apapun binatang itu berarti yang ngajarin manusia itu. Kita jangan heran apa kalau lihat binatang pinter, lah yang ngajarin manusia.
Dia nggak mungkin sendiri. Siapa yang sendiri binatang? Nggak ada ya. Akhirnya dipanggil, ular. Mungkin diajak apa? Konspirasi ya. Diajak konspirasi sama iblis. Gua mau ini nih, mau ke surga. Gua mau godain si Adam. Kata iblis, ini bahasa iblis. Ya karena binatang kan bisa aja lah ya. Akhirnya ular, ya udah, lo masuk dah ke tenggorokan gua. Nggak ditelan, nggak dimakan, lo masuk. Akhirnya masuk tuh iblis, udah masuk, ular jalan ke surga, ke dalam surga ya, gitu. Akhirnya dia keluar, kata ular, nih gue udah ada di surga, di sini nih, di tempat pohon yang Adam dilarang makan sama Allah nih. Jadi gue mau keluar sini, ya udah dah keluar. Ketika itu udah ada Siti Hawa, udah ada ya. Ketika itu Siti Hawa udah ada. Yang digoda pertama sama iblis Siti Hawa, ya. Yang digoda pertama sama iblis Siti Hawa. Biasanya kalau istri udah tergoda, suami bisa tergoda. Ya. Kayaknya intinya dari cerita ini, suami kalau udah gimana kata istri udah dah. Ya, bisa gara-gara istri, suami itu bisa jadi berani, bisa jadi pengecut katanya, tapi emang bener. Emang bener ya, emang bener lah, itu udah inilah ya, emang begitu. Akhirnya Siti Hawa digoda sama iblis. Siti Hawa, sini, nih buah ini dari pohon ini, wanginya mantap, rasanya juga. Terus apa lagi biasanya yang disebut sama orang itu? Kayak umpama mangga harum manis lah gitu ya, mangga harum manis. Kita kan kalau kata si penjual, nih wanginya enak. Oh iya, manis ya. Terus rasanya juga manis. Ini kan bikin menggoda Siti Hawa kan? Iblis yang benar nih, iblis lah. Iya. Lu agak percaya, cobain aja. Gitu kan, pokoknya betul sangat menggoda lah ya, betul-betul sangat menggoda nih iblis ke Siti Hawa. Wanginya enak, buahnya juga enak dimakan. Terus apalagi sih biasanya bentuknya cakep gitu ya, nggak busuk lah gitu ya. Ya udah dimakan tuh sama Siti Hawa. Iya, dimakan nih. Dimakan, oh iya nih, bener bis, enak bis, ya kan? Enak, kata gue juga bener lah, gue nggak bohong. Nah sekarang lo tawarin no laki lo. Kata iblis kasih tahu no laki lo, tawarin no. Gue takut bis, nah kagak. Bisa, lo bisa, coba dah. Lo kalau gak nawarin lah kagak ada, usah lo doang. Oh, no, coba kasih rasa no laki lo no. Iya beli salah, iya jangan lo doang sama apa. Dirasain, ditawarin ke Nabi Adam. Bang, ini buah enak nih bang. Nah yang bener lo neng, iya. Lu dirasain lah, udah enak bang, bener ya bang. Coba jadi abang cium lu dah. Lo cium nih. Mungkin waktu itu dia pakai bahasa Betawi ya. Ini bang, lo cium bang. Wah iya nih enak lah, iya bang, enak itu, coba lo makan dah. Enggak ngapa-ngapa, kagak gua aja ngapa-ngapa, ini gua kan ngapa-ngapa, di depan lo ada. Coba ngapa gua, ngapa-ngapa kan? Enggak, iya udah makan. Jadi kata Nabi Adam, ntar gua ngapa-ngapa lagi, enggak ngapa-ngapa. Gitu. Lah ini gua habis makan nggak apa-ngapa, lo lihat gua ngapa coba habis makan, enggak kan? Nih gua makan nih, ngapa gua enggak kan? Enggak sih, ya udah lo makan. Iya. Dimakan tuh akhirnya ya, akhirnya dimakan itu buah, katakanlah kita sepakatnya buah ilmu ya, kita sepakatnya buah ilmu dimakan tuh. Lah iya nih, lo tahu aja, oh dikasih tahu masih iblis. Iya ya, ya udah dimakan lah. Mungkin pohonnya rindang ya, pohonnya rindang enak gitu ya.
ketika ada suara manggil, Dam, Dam, di mana lo Dam? Ngumpet dia. Nabi Adam ngumpet, gak enak nih kayaknya suara yang disuruh sama Allah nih orang nih. Manggil gue jadi gak enak nih. Jadi padahal dilarang ini. Ya, gue gak enak nih. Ngumpet dia, Nabi Adam ngumpet ke bagian tengah pohon supaya nggak kelihatan. Maksudnya begitu maksudnya ya. Dam, lu mana Dam? Gue ngumpet dah. Iya ngapa? Lah, lu ngapain di situ? Ya ini lagi ngerasain buah ini. Enak banget emang bener ya. Gitu ya. Nah, udah dimakan gitu ya, karena Nabi Adam pun akhirnya tergoda ya sama godaan iblis. Akhirnya Nabi Adam berbuat kesalahan dan berhasil usaha si iblis lewat ular ya. Lewat ular. Nah, akhirnya ular itu kakinya diapain sama Allah SWT? Dimasukin ke dalam perutnya. Tuh, itu cerita awalnya begitu. Itu mungkin naga kali ya. Itu naga berarti ular yang dulu tuh, ular di surga begitu kali. Naga kan ular kan? Ular naga namanya juga ular naga, masa kambing naga nggak ada. Ular naga. Nah akhirnya itu kaki-kaki ular dimasukin ya sama Allah SWT, dimasukin ke dalam perutnya ya. Akhirnya ya begitu jalan yang kita lihat sekarang ya, yang kita lihat sekarang. Nah itu diantaranya begitu, ada cerita ya, itu ada cerita ya, ada cerita begitu. Nah di situ iblis laknatullah alaihi syafahahuma dalam surah Al-A'raf ya, dalam surah Al-A'raf ayat 21, wa qasamahuma, iblis bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hawa, demi Allah, wah atas nama Tuhan ya, pakai nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Adam kan jadi apa? Percaya. Yang bikin dia percaya karena ada nama Allah di situ. Ya. Mungkin wallahi hawa, tallahi hawa, billahi. Ini dalam ilmu sorof ya. Huruf-huruf qasam, huruf sumpah. Demi Allah. Wah, ya udah dah, percaya. Nah, itu jadi iblis tuh berdalih ya, beralibi lah ya gitu ya, beralibi atas nama Tuhan. Kesalahan yang dia lakukan untuk menggoda Nabi Adam, yang sebelumnya Siti Hawa dulu baru Nabi Adam, atau dua-duanya lah gitu ya, itu dia dengan menggunakan dalilnya atas nama Tuhan. Nah ini ya, kita jangan lah ya, hindari kita menggoda, menyesatkan orang, menegatifkan orang lah intinya gitu ya, menegatifkan orang atas nama Tuhan. Itu iblis, pelaku pertamanya tuh iblis ya. Demi Allah Hawa, iya ini pohon enak ini gitu. Padahal udah tahu, udah di sana disebut wala taqraba hadhihi sajarah. Cuman karena ini iblis pakai nama apa? Nama Tuhan, demi Allah. Orang kalau udah gitu kan waduh. Makanya ada orang bilang begini, gua bukan gak percaya sama lafaz Allahnya, tapi gua gak percaya omongan elunya. Nah ini ya, ini dia. Iya, atas nama Tuhan ya, pakai nama ya, naudzubillah min dzalik. Jangan, itu pelaku pertamanya iblis. Berarti orang yang suka begitu pengikut. Ya itu yang ngomong bukan saya, maaf ya. Enggak, bukan ini teman-teman saya ada di sini nih. Iya. Ya, nah, itu dia. Terus yang berikutnya ada juga yang mengatakan sebenarnya iblis nggak masuk ya. Sebenarnya iblis nggak masuk ke surga. Kenapa nggak masuk?
Karena kan memang surga itu tempat yang suci ya. Iblis kan identik simbol kotor ya, simbol najis, nggak masuk. Nah itu iblis wiswasah, memberikan bisikan, godaan. Tapi tentunya godaan itu pun Allah kasih kemampuan kepada iblis. Karena memang ada hadis Rasulullah SAW apa di sana? Inna syaitona yajri majro dami fi bani Adam. Jadi di aliran darah ya, di aliran darah tubuh kita itu iblis bisa memberikan apa? Bisikan. Ya, atahullah, emang Allah yang ngasih ya. Cara yang kedua begitu. Ini untuk yang mengatakan masa sih iblis bisa masuk, kan surga tempat suci. Nah itu gimana caranya supaya iblis bisa menggoda? Nah itu jawabannya melalui bisikan ya, melalui bisikan. Terus yang ketiga tadi cerita ular tadi ya, sama ular. Nah akhirnya kita dengan ular jadi ada semacam gedeg permusuhan ya, kecuali pawangnya. Kalau pawang kan ngerti ya. Dan ternyata itu benar. Orang kalau lihat ular pasti yang dia getok pertama kali apanya? Palanya. Emang begitu di hadis itu begitu, emang di kata ulama di kitab itu bahasanya ular, lu jangan begitu, ntar digebuk lu sama keturunan Adam pala lu. Bener ya, emang bener. Iya emang dipukul palanya. Makanya suruh diapain kalau ada ular itu ya? Suruh ya, kalau kita bukan pawang pasti kita berusaha untuk inilah ya. Nah itu cerita awal kisah terjadi manusia. Kalau udah lihat ular apa bawaannya, nah itu dia ceritain dari situ tuh ceritanya. Terus yang keempat ada yang mengatakan caranya apa? Iblis nggak masuk tapi cuma sampai pintu surga ya, cuma sampai pintu surga. Adam Hawa lu mari dah, kata Adam Hawa, ini mah tambahan saya aja, lu masuk aja mari. Ya nggak boleh, gua nggak masuk, nggak boleh masuk, gua nggak boleh. Udah lu kemari aja sebentar gitu ya. Ada apa sih? Ya semari sebentar. Akhirnya diparahin sama Nabi Adam dan Siti Hawa ke pintu surga. Nah ngobrol dah tuh ya, iblis ngobrol sama si Nabi Adam dan Siti Hawa. Di antara obrolannya, no pohon itu enak, lo makan aja, gue mau udah makan enak udah gitu ya. Nah itu caranya, ada yang bilang begitu. Nah mungkin kalau kita urut-urut ya, kalau kita urutin mungkin ini mah maksudnya diurutin ya, dari cara-cara ini mungkin iblis awalnya datang ke depan pintu surga, terus manggil Nabi Adam dan Siti Hawa, terus mungkin dia mendekat gitu ya, akhirnya diajak ngobrol sambil dibisikin, kagak bisa juga, gua nggak mau. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa balik lagi ke dalam surga. Ada ular, dipanggil dah ular sini ular, bantu gua nih, gua pengen godain iblis. Godain siapa? Adam dan Hawa nih. Ya udah dah. Nah mungkin kalau diurutin begitu. Nah itu dia kurang lebih ceritanya begitu ya, begitu. Dan ternyata di hadis ya, ini saya belum lanjut ke ininya ya, di hadis ada beberapa binatang yang disunahkan untuk kita bunuh, sekalipun pada saat kita berada di tanah haram atau tanah halal sono ya, Mekah Madinah. Itu harus dibunuh, binatang itu harus dibunuh. Pertama diantaranya ular. Kenapa? Karena ular berkhianat kepada Nabi Adam. Iya. Makanya akhirnya jadi kita ada permusuhan sama ular. Kecuali pawangnya ya. Kecuali pawang ular. Terus yang kedua tokek. Atau mungkin cicak ya. Tokek atau cicak lah gitu ya. Tokek atau cicak lah. Tokek cicak itu satu apa dua? Tokek atau cicak?
Engkau maunya yang mana? Bisa apa enggak? Iya. Bahasa Arabnya ki wajago ya. Wajago bisa cicak, bisa tokel lah ya. Sejenis itulah ya. Nah, ini harus kita bunuh. Ya, harus kita bunuh. Kenapa? Karena dia yang dulu niup-niup apinya Nabi Ibrahim. Iya, Nabi Ibrahim ya. Ditiupin sampai gede. Wah. Rese nih cicak. Iya, kalau enggak tokel lah gitu ya. Iya gitu ya, di antara begitulah. Dua ini satu anu deh ya. Iya. Itu kalau kita ada di sono, bunuh aja kalau ketemu. Pergi ke jalan. Terus di sini. Kalau di sini mah kondisional dah. Kondisional ya. Tapi kalau kita bunuh sunnah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Iya. Ini maksudnya dia memang berbuat sesuatu yang apa ya, yang negatif gitu ya. Di antaranya tadi negatifnya toke atau cicak itu yang niup apinya Nabi Ibrahim ketika itu yang disuruh dibakar sama Raja Namrud. Terus tikus. Nah, kenapa tikus harus dibunuh? Ternyata ada kisahnya. Ternyata tikus itu yang motong tambangnya perahu Nabi Nuh. Makanya akhirnya perahu Nabi Nuh jadi apa? Terombang-ambing. Tapi karena itu selamat ya. Jadi ini awal kan mungkin kalau kita sekarang itu biasanya kan perahu nelayan itu apa itu diikat kan? Diikat di dermaga lah gitu ya, diikat di dermaga ya. Mungkin ya kalau bayangan kita kayaknya tambang kapal kan gede. Ya, berarti tikusnya lebih gede mungkin kayak tikus sekarang. Nah itu sama tikus digigitin sama tikus. Iya, jadi mungkin ceritanya ketika itu emang mau hujan mau banjir ya. Terus kan Nabi Nuh kan bikin perahu, terus jadi ditaruh kan pasti diikat lah kan. Diikat ntar dulu gitu biar pada naik semua. Mungkin maksud tikus mah biar terombang-ambing dia pada mati semua nih Nabi Nuh nih gitu. Nah itu ceritanya tikus begitu tuh. Dia yang ngigit tambangnya perahu Nabi Nuh, digigit sama tikus. Digigit sama dia. Hebatnya emang tikus nih. Nah itu dia. Terus kalau yang terakhir burung gagak. Iya burung gagak. Gaok hitam ya? Iya, gaok bahasa dia. Iya. Kenapa? Dia berkhianat kepada Nabi Nuh. Nah, kalau dia berkhianatnya gini, kata Nabi Nuh, gagak. Coba sekarang lu cari berita, cari informasi, itu di bumi gimana kondisinya sekarang. Ya. Dia disuruh nyari berita, nyari informasi, malah bawa bangke. Lah kata Nabi Nuh, lah gue nggak nyuruh lu bawa bangke, gue nyuruh lu apa? Cari informasi. Iya. Berarti orang yang suka berkhianat nyari informasi temennya. Burung gaok. Ente gaok gitu. Nah itu dia ceritanya. Jadi hadis khamsun pawasiku yuqtalna fil hilli wal harami. Kalau 5 binatang itu ada di tanah haram ataupun tanah halal, pada saat kita pergi haji ataupun umroh, udah bunuh aja, matiin, dapat pahala. Kalau di Indonesia gimana kayak di sini? Kondisional aja dah ya, kondisional dah, kita kalau masih bisa kita usir aja. Ya usir aja dah. Yang penting jangan sampai menimbulkan bahaya. Nah itu ya, jadi kisahnya begitu. Kayak kita lanjut di sini. Jadi iblis berusaha keras untuk menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalatu wassalam supaya berbuat kesalahan. Akhirnya tergodalah Nabi Adam dan Siti Hawa berbuat kesalahan. Apa kesalahannya? Makan buah dari pohon ilmu gitu ya. Katakanlah kita sepakatnya pohon ilmu gitu ya, pohon ilmu. Tergoda tuh dia, ya tergoda.
Nah, emang di sini ulama biasalah berbeda pendapat, itu wajar ya. Itu mungkin hikmahnya perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama. Ternyata perbedaan itu banyak pendapat di kalangan kita. Katanya yang gua dengar begini, emang benar itu ada riwayat dari ulama, emang ada begitu. Ada. Kayak kemarin teman kita bilang akibat Nabi Adam makan buah. Gitu kan, buah apa? Khuldi. Ya, buah khuldi. Timbul gini nih apa namanya? Jakun ya, jakun. Jakun namanya ini. Jakun ya. Terus kalau perempuan timbul buahnya. Ya. Itu nggak apa-apa lah, silahkan dah. Cuman jangan terlalu dijadikan sesuatu yang harus ya. Kalau enggak dosa, jangan begitu ya. Namanya kisah. Jadi sebetulnya yang saya baca itu juga salah satu penyebab kenapa perempuan dalam 1 bulan mengalami haid. Nah, itu dia. Dari kisah itu. Tadinya Siti Hawa nggak mengapa kan. Pas dia habis makan buah itu keluar darah. Itu mungkin darah kotor ya. Darah kotor dari makan buah pohon yang dilarang. Nah, akhirnya ada suara ya. Ada suara, Hawa, lu kalau makan buah itu, ntar lu bakal ngalami tiap bulan keluar